Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video target tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Piala Dunia emang jadi mimpi terbesar bagi publik tanah air saat ini. Namun lebih dari itu, bisa konsisten untuk terus berada di level elit Asia serta rutin untuk ikut Piala Dunia adalah tujuan yang pastinya lebih dari sekedar lolos, namun besoknya gagal lagi. Atas dasar itulah, Pak Erick selaku Ketua PSSI ingin menciptakan sebuah pondasi yang berguna buat jangka panjang. Meskipun begitu, kembali lagi, lolos Piala Dunia 2026 adalah target utama yang apapun caranya harus dicoba. Sebab dengan begitu, nama Indonesia pasti akan makin disorot oleh dunia. Yap, ambisi Pak Erick untuk membawa Indonesia masuk jajaran tim elit Asia serta dunia dalam 20 tahun ke depan, pada akhirnya cukup mengejutkan dua media besar, yakni Reuters serta Corriere dello Sport. Nah, berbicara soal persaingan, jelas penambahan pemain keturunan adalah hal yang gak bisa dipungkiri. Namun berkat performa timnas yang menunjukkan progres nyata, pada akhirnya membuat para pemain grade A satu persatu gak ragu lagi untuk bisa membela Indonesia. Seperti yang terjadi dengan pemain Go Ahead Eagles, Dean James. Yang mana James sebelum ini memang menyatakan siap-siap aja jika diminta untuk jadi WNI. Namun ia sempat merasa ragu itu terjadi lantaran PSSI belum menghubunginya. Disinyalir, kapten timnas sekaligus mantan pemain yang disegani di Go Ahead Eagles, yakni Jesus, siap kok menjadi perantara agar proses Dean James ini bisa secepatnya diurus. Kita mungkin masih ingat soal proyek ambisius Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia dalam 20 tahun ke depan yang ia sampaikan di depan wartawan dari media Italia, Corriere dello Sport. Yap, dalam wawancara itu Pak Erick membeberkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045, di mana beliau sangat ingin Indonesia bisa bersaing di top level Asia dan konsisten bersaing di Piala Dunia. Bahkan, kepada media ternama asal Jerman Reuters, Pak Erick ingin Indonesia bisa masuk 50 besar ranking dunia serta 9 di Asia. Intinya Pak Erick ingin semua tahu kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur serta siap untuk bangun dan bangkit kembali ke puncak tertinggi. Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia karena jumlah populasi dan hasrat kami buat terhadap sepak bola. Namun tentu butuh waktu. Kami ingin menjadi negara 50 besar dunia pada 2045 karena di tahun itu pendapatan per kapita negara ini akan di kisaran 27.000 US dollar hingga 30.000 US dollar. Ini adalah negara besar sehingga di masa depan kualitas sepak bolanya akan meningkat. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tidur. Itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi, tegas Pak Erick. Ya, menanggapi perkataan Pak Erick, Reuters kemudian menyoroti pendapatan per kapita Indonesia saat ini yang masih di kisaran 5.000 US dollar atau 81 juta rupiah. Dan posisi timnas Indonesia di urutan ke-127 ranking FIFA. Singkatnya, masih panjang perjalanan yang akan dilalui Indonesia untuk mewujudkan perkembangan ekonomi dan juga sepak bola. Tentu saja, visi yang Pak Erick sampaikan jelas akan membuat Malaysia bergidik ngeri. Serta Thailand dan Vietnam yang akan berpikir ini semua nggak masuk akal. Sebab gimana caranya gitu loh bisa sampai sana, uang menaklukkan level Asia Tenggara saja tak mampu. Kira-kira begitulah anggapannya. Nah, meskipun bakal dianggap aneh, gak logis, dan sebagainya, tapi apapun yang terjadi, rencana Pak Erick maju terus. Gak dapat trofi Piala AFF tak apalah, karena yang penting tujuan jangka panjang tercapai, kan gitu. Jelas untuk bisa ke arah sana, ada beberapa hal yang memang wajib dibenahi secara perlahan namun pasti. Pertama, udah pasti membangun infrastruktur. Lalu membenahi kompetisi domestik dan pembinaan yang walah masih sering ngaco. Kemudian menjalin kolaborasi dengan negara-negara yang emang sepak bolanya udah maju. Dan yang terakhir udah pasti investasi. Ada untungnya juga ya ternyata punya ketum PSSI yang juga pejabat pemerintah. Yap, karena ketum PSSI juga berasal dari kabinet, maka untuk mendapatkan dana jelas nggak sesulit makan kuaci yang ribetnya bukan main. Lihat saja, PSSI berkali-kali mendapatkan gelontoran dana dari penguasa. Dan baru-baru ini kita akan dibuat mendelik setelah tahu pada tahun 2025 mendatang, pemerintah akan menyiram dana tak kurang dari 227 miliar rupiah ke PSSI. Dilansir dari Suara Surabaya. Menurut penuturan Menteri BUMN, hal itu sudah dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nah, di samping dari pemerintah tahun 2025 nanti, PSSI juga akan memperoleh dana sebesar 438 miliar rupiah dari hasil investasi PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia maupun kerjasama dengan sponsor, media, dan berbagai pihak. Wih, keren pol, sumpah. Dan mungkin karena ini kali ya, salah satu alasan kenapa belakangan banyak yang pengen PSSI goyah, entah ketumnya diadu domba sama pelatih atau gimana-gimana. Kayaknya arahnya udah ketebak nih. SC cabut, ganti pelatih baru terus bapuk, ketum disalahin, terus terpaksa mundur. Alhasil PSSI balik lagi dikuasai orang-orang lama dan boom, cair. Tapi mudah-mudahan Mimin salah ya. Sementara itu perihal persiapan round 3 yang menyisakan 4 laga, PSSI mau tak mau harus segera merealisasikan proses oleh Rumini. Dan semisal Indonesia seenggaknya bisa masuk round 4, jelas kekuatan harus ditambah lagi karena di sana kemungkinan saingan kita udah bukan lagi soal teknis melainkan duit minyak. Maka dari itu, seperti yang pernah dikatakan netizen Jepang, kalau kita kalah dari sisi duit, paling enggak lawan dengan kualitas. Dan itu yang mungkin sedang dikebut PSSI. Nah, untuk saat ini, ada satu nama lagi yang menyatakan siap gabung membela Indonesia. Namanya adalah Dean James, pemain 24 tahun yang kini main untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie. Sebelumnya, James sendiri emang udah mengatakan kalau ia sangat berminat. Tapi PSSI sampai detik ini nggak kunjung menghubunginya. Alhasil dia pun ragu-ragu untuk bisa join membela Garuda. Nenek saya lahir di sana, saya terbuka untuk itu. Tapi PSSI belum pernah menghubungi saya. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi. Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi, tetapi saya tahu mereka. Dan saya pikir tim nasional menjadi semakin baik dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Ucap Dean James ketika ditanya perihal membela Indonesia oleh Yusa Nugraha. Ia melihat sikon yang ada, dikabarkan Jesus, yang bagaimanapun masih punya ikatan emosional dengan mantan klubnya Go Ahead Eagles, sangat ingin pemain-pemain keturunan terbaik bisa pulang membela Indonesia. Sebab ia percaya kalau Indonesia akan benar-benar bisa bersaing di top level Asia serta lolos ke Piala Dunia. Nah, ngomongin soal Dean James, soal kemampuan dan jam terbang, pemain ini jelas akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Musim ini sendiri, ia udah tampil 15 kali dengan catatan 1 gol buat Go Ahead Eagles. Selain jago sebagai bek kiri, James juga terbilang lihai jika didorong lebih ke depan sebagai winger. Maka dari itu, kalau si James ini beneran bisa join, dan PSSI pastinya gak akan melepaskan pemain bagus yang terang-terangan udah mau. Sudah pasti, kedalaman skuad kita akan makin bagus dan optimisme itu akan makin naik adanya. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja nih visi dan rencana yang udah disusun rapi bisa terus dilanjutkan oleh ketum-ketum berikutnya di masa depan. Jangan sampai semuanya terbuang sia-sia cuman karena kepentingan perut pribadi. Dan untuk round 3, paling enggak, dengan kekuatan yang udah ada, mudah-mudahan bulan Maret nanti kita bisa raih minimal 4 poin dari Australia serta Bahrain. Syukur-syukur 6 poin. Sebab jika beneran terjadi, ya udah, kemungkinan laga melawan China akan jadi laga yang menentukan Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia atau enggak. Meskipun target secara umum di sisa 4 laga ini adalah 7 poin dan mengunci posisi 4. Tapi jika Tuhan menghendaki, bisa aja semua hal indah itu terjadi. Jangan bilang nggak mungkin, karena kalkulator Tuhan pasti berbeda dengan manusia, kan gitu. So, tetap semangat semua elemen sepak bola Indonesia, kecuali Handuk Mania and Friends, kalian gak diajak. Terus maju terbang tinggi menuju mimpi yang tiada tara, oke? Kita Garuda.